Apakah ada kematian yang tidak mendadak? Di dunia ini tidak ada yang mendadak. Semuanya berproses. Belum lama ini, para penggemar wayang kulit, khususnya Ki Dalang Seno Nugroho, dikejutkan dengan berita kematian dalang fenomenal tersebut. Pada hari itu, tanggal 3 November 2020, lini masa di berbagai platform medsos dipenuhi dengan pernyataan, doa, juga ratapan, kekhawatiran, keterkejutan. Bagaimana mungkin semuanya itu terjadi sangat tiba-tiba, sangat mendadak. Tetapi apakah ada kematian yang tidak mendadak? Di dunia ini tidak ada yang mendadak. Semuanya berproses. Hanya kemalasan berpikir atau kesenangan untuk tidak mengetahui, ketidaksiapan membuat kita selalu menganggap bahwa semuanya serba bedundu, serba mendadak dangdut. Seolah semuanya tiba-tiba begitu rupa berada di hadapan kita. Bagaimana Ki Seno Nugroho yang baru kemarin bercanda dengan kita, membalas WhatsApp kita, sepedaan dengan kita, kok tahu-tahu meninggal? Bagaimana juga Didi Kempot yang baru kemarin wifi dengan kita, kok tahu-tahu Praloyo, dan seterusnya. Banyak kisah, berderet kisah bisa kita panjang di situ, khususnya bagi orang-orang yang sedang ngehit, sedang berada di puncak kejayaan, selebriti yang berada di puncak popularitasnya. Pada zaman dulu pernah terjadi pelawak Bing Slamet meninggal pas di atas panggung melawak dengan grupnya Kuartet Jaya. Di tengah dialog, Bing Slamet tiba-tiba terdiam, jatuh terduduk, yang oleh lawan mainnya Iska dan Ateng dikiranya Bing sedang action melucu. Tidak tahunya bahwa itu adalah pentas terakhir Bing meninggal di atas pentas. Kisah serupa juga pernah terjadi pada dalang wayang kulit di Jogja, Ki Supian Hadiwaluyo, dalang sepantaran ayah Seno Nugroho, meninggal pas pentas di Desa Kretek, Bantul. Saya lupa tahunnya, tetapi sekitar menyambut peringatan 17 Agustus. Dikiranya sedang melucu karena Ki Supian termasuk dalang lucu, juga pelawak. Di tengah pentas ketika sedang memainkan wayang, Ki Supian ambruk seketika. Beberapa pengrawitnya, niogonya menganggapnya Ki Supian sedang melucu karena sedang memainkan
karakter wayang Petruk. Tetapi pada akhirnya semua orang tahu Ki Sopyan meninggal pada saat itu. Meninggal di puncak kejayaan, apalagi meninggal di saat pentas bagi orang panggung atau seni pertunjukan, banyak bisa dikisahkan. Djaduk Ferianto memang tidak meninggal pada saat pentas, setidaknya 3 hari sebelum perhelatan Ngayub Jazz gagasan besarnya, November tahun lalu. Apakah ia mendadak meninggal? Tentu tidak, karena pada proses persiapan acara itu Djaduk yang sangat serius dan penuh tanggung jawab bekerja keras, bukan hanya mikir tapi juga terkuras tenaga atau energinya, rapat sampai malam dan seterusnya. Apalagi sebelum-sebelumnya riwayat kesehatannya juga memang bermasalah. Akibat apa? Tinggal melacak track recordnya. Demikian juga kita dalam melihat kematian mendadak Ki Seno Nugroho, Didi Kempot, atau juga Ki Entus, Ki Sopyan Hadiwaluyo, Bing Slamet, dan seterusnya. Karena kaum seniman itu memang dudu sebaine menungso atau menungso ora lumrah, extraordinary people. Anda bisa bayangkan, apalagi untuk seniman dalang yang pentasnya malam hari dan bisa lebih dari 8 jam sampai dini hari, dari malam sampai subuh. Dan untuk dalang moncer macam Seno, ya bisa saja tiap malam berpentas jika tidak masa pandemi. Bisa hal itu berlangsung selama berbulan-bulan. Sebelum pandemi, dalang Seno jadwalnya dalam 2-3 bulan sudah penuh. Sama sekali tidak ada jeda. Kita bisa bayangkan bagaimana ia berpentas tiap malam tanpa henti. Apa penyebab kematian dalang Seno sudah bisa ditebak, dan itu juga keterangan dokter jantung. Bahkan kata dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Gamping, Sleman, tempat dalang Seno dirawat, mengatakan bahwa terjadi penyumbatan 100%. Artinya memang sudah tidak tertolong lagi. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Tak ada yang mendadak di situ. Yang mendadak adalah tiba-tiba kita baru tahu atau diberitahu terjadi akibat seperti itu. Sebab-sebabnya banyak hal bisa dijelentrehkan di sini, tapi saya tak ingin menjelentrehkannya karena semua kita sebenarnya sudah tahu. Menurut kuliah Bagong pada Pendito Durno, sebagaimana dalam salah satu lakon Ki Seno Nugroho, mati kowe Bagong, mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Benar, tapi bagi yang percaya, Tuhan pula yang memberi ilmu pengetahuan lewat alam semesta ini untuk merawat kehidupan. Ini dalam batas hukum alam sewajarnya. Ada manusia berusia 90 tahun dan masih kuat secara fisik. Ada yang baru 48 tahun sudah meninggal sakit-sakitan, atau ada yang baru berusia 10 tahun masih lucu-lucunya meninggal, dan seterusnya. Karena apa? Pasti ada sebab-sebabnya. Akan halnya pertanyaan klasik setelah yang disebut maestro meninggal,
Ada dua pendapat yang dengan tak sabar bersautan dimunculkan. Apakah akan ada penggantinya? Tidak mungkin ada yang bisa menggantikan atau menyamai. Ya tentu saja, siapa yang bisa menggantikan Didi Kempot, Ki Entus, Ki Seno, mereka sudah meninggal, sudah tidak ada. Apakah sampean mau menggantikan posisi Ki Entus yang meninggal itu? Tidak, bukan? Tapi reputasi seniman yang top, yang meninggal itu adalah satu fase yang bisa digantikan siapa saja. Karena setiap fase zamannya, kebutuhan akan pahlawan dan impian manusia berbeda-beda. Bahwa ada yang paling melekat dan karena itu konon tak tergantikan, itu subjektivitas manusia dengan memori kemelekatannya. Buktinya dari jagat raya ini selalu lahir seniman dan memang selalu dibutuhkan untuk merepresentasikan zamannya. Dari Omah Tunggul Pawenang saja, di rumah Ki Seno, sudah ada 2 bibit Gading Pawukir, anak kandungnya, dan Nisar. Jika tidak, buat apa ada sekolah kesenian dan manusia lahir serta mati setiap harinya? Lir gumanti silih berganti itu adalah sebuah keniscayaan. Nyatanya pula Beng Slamet makin tidak dikenali generasi sekarang yang mungkin mengenali Cak Lontong atau Panji Pragiwaksono dengan lebih baik. Itu keperkasaan waktu, dan waktu bukan hanya bisa mematikan manusia, melainkan juga mematikan karir meski fisiknya masih baik-baik saja. Mari kita tengok cerita lain. Setelah mengetahui bahwa anaknya yang bernama Seno Nugroho bisa mendalang, Ki Suparman yang sebenarnya sudah sakit-sakitan dan juga mulai surut popularitasnya, indikasinya mencicil, menjual gamelan dan wayang untuk ongkos hidup, dengan sadar menuju kematiannya. Menurut cerita adiknya, Ki Supardi, parahnya kondisi kesehatan kakaknya, jika kencing sudah keluar bukan air seni, tapi darah. Ada banyak pantangan agar penyakit Ki Suparman tidak makin parah. Tapi setelah mengetahui anaknya bisa mendalang, Ki Suparman nekat melanggar semua aturan, semua pantangan, terutama makanan dan ubyang-ubyungnya demi kesehatan. Menurut cerita Ki Supardi, kakaknya berkata, "Aku ra peduli saiki, aku wis mantep ono sing neruski leh kundalang." Itu karena saking girangnya, saking leganya Ki Suparman, karena sebelumnya Seno Nugroho tidak menunjukkan hasrat untuk meneruskan karir ayahnya. Loh, aku elek ki piye? Salah? Ya salah. Dan tak ada setahun kemudian, sekitar Oktober 1989, Ki Suparman meninggal dunia. Dan kemarin, di makamnya itu pula, di liang lahat yang sama, anaknya Ki Seno Nugroho menyusul. Mereka menjadi satu di liang lahat. Demikian sekelumit kisah-kisah dari beberapa kaum selebritis, kaum terkenal, moncer, yang karena begitu dedikasinya, tanggung jawabnya untuk berada di tengah-tengah masyarakat, memberi penghiburan, membuat rakyat kecil tertawa, sehingga kadang-kadang melupakan apa yang terjadi di sekitarnya atau bahkan di dalam tubuhnya. Semuanya demi Anda.